Sangat penting untuk diketahui bahwa dalam interaksi sosial dan dalam hubungan kita dengan orang lain, kita secara tidak langsung saling mempengaruhi. Entah kita yang memberi pengaruh kepada orang lain, atau orang lain yang berhubungan dengan kita lah yang berpengaruh lebih besar terhadap kehidupan kita. Namun sayangnya, pengaruh di sini tidak selamanya positif. Ada banyak sekali pengaruh negatif yang juga akan kita terima dari orang lain. Jadi, memilih pergaulan yang benar-benar tepat sangat menentukan bagaimana kita bersikap dan mengolah semua informasi setiap harinya. Memiliki lingkungan pertemanan yang baik membuat kita memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi orang yang lebih baik karena pergaulan memang seberpengaruh itu bagi pembentukan karakter dan kepribadian kita. Dan di sini saya sudah merangkum 7 sifat yang jika ditunjukkan oleh orang lain, kita sebaiknya harus menjauh. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke sifat yang harus kita jauhi yang pertama. Yaitu jika kita menemukan seseorang terlalu sering berbohong. Berbohong itu sebenarnya bagi beberapa orang terdengar sangat lumrah. Dan bagi beberapa orang yang lainnya terdengar cukup tabu. Dan itu ditentukan berdasarkan nilai moral yang dimiliki oleh seseorang. Maka dari itu, hindarilah seseorang jika kamu melihat terlalu banyak kebohongan dari apa yang dia sampaikan. Entah kamu melihat tidak ada korelasi dari apa yang dia sampaikan di awal dan di akhir, atau kamu menemukannya berbohong secara tidak sengaja. Cobalah untuk menjauh dari orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini akan membuat kamu terbiasa untuk melihat kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Yang mana akan membuat kamu terbiasa untuk berbohong ke orang lain di masa depan. Dengan kata lain, kita akan memiliki nilai moral yang semakin rendah jika kita bergaul terlalu sering dengan orang-orang yang suka sekali berbohong. Kemudian, kita harus menjauh jika kita menemukan orang yang berkhianat terlalu sering yang ada di lingkungan kita. Jika kamu menemukan orang yang sering mengkhianati kamu secara berulang-ulang, kamu mungkin sebaiknya sudah memutus hubungan dengan orang tersebut. Kamu harus bisa menjadi orang yang lebih baik dan fokus terhadap apa yang penting dalam hidup kamu. Dan jika kamu terlalu sering dikhianati oleh seseorang yang kamu percayai, mungkin orang tersebut memang sengaja membuat kamu ingin terlihat rendah dan gagal dalam mencapai tujuan dan mimpi kamu. Mungkin akan berat rasanya untuk kehilangan seseorang walaupun orang tersebut sudah berkhianat kepada kita, jika kita memiliki sifat sebagai seorang yang sangat penyendiri. Namun ketahuilah, lebih baik kita sendiri dan menikmati semua perjuangan kita dan proses kita secara mandiri dibandingkan harus bergelut dengan pengkhianat setiap hari. Kita akan ditumpuki oleh perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan tidak tenang, perasaan-perasaan yang membuat kita berpikir tentang sesuatu yang sebenarnya tidak penting karena pengkhianatan tersebut. Alhasil, bukannya fokus pada sesuatu yang penting bagi diri kita malah jadi terlalu menghabiskan waktu kita untuk memikirkan orang yang tidak pantas untuk kita pikirkan. Kemudian, jenis orang yang harus kita hindari yang ketiga adalah pemalas. Sangat sering dan sangat banyak orang-orang seperti ini di lingkungan kita. Kita yang mencoba dan berusaha untuk memanfaatkan waktu setiap hari untuk mencapai tujuan kita di masa depan malah dianggap sebagai orang aneh. Orang-orang seperti ini cenderung untuk menghabiskan waktu dengan bermain game dan menghibur diri
sampai lupa waktu. Tidak ada perencanaan sama sekali tentang bagaimana dia akan menghabiskan waktu hari ini dan apa yang ingin dia capai di masa depan. Semua hari-harinya hanya dihabiskan dengan bermalas-malasan, tidur-tiduran, dan melakukan hal-hal yang tidak penting seperti menghibur diri. Ini adalah ciri orang yang sangat bahaya untuk kita dekati terlalu lama. Karena orang-orang seperti ini akan membuat kita merasa bahwa kita terlalu keras pada diri kita sendiri dan kita cenderung untuk ingin ikut melakukan apa yang orang tersebut lakukan. Belum lagi kita pasti akan diajak untuk ikut bermalas-malasan. Karena tidak ada kegiatan atau pekerjaan yang dia lakukan, dia pasti mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang berbau hiburan. Mungkin pada awalnya kita mampu untuk menolak semua ajakan yang diberikan kepada kita. Tapi lambat laun kita pasti mau dan ikut menjadi orang yang lebih condong dan mirip seperti orang tersebut, yaitu pemalas. Maka dari itu menghindarlah sebelum terlambat. Kemudian yang keempat adalah orang yang pesimis. Ini juga adalah jenis orang yang sangat harus dihindari. Kenapa? Karena orang yang pesimis selalu menghabiskan waktunya untuk mengeluh. Tidak ada yang tidak bisa dia komentari tentang hasil pekerjaan, tentang kehidupan, asmara, atau bahkan lauk yang dia makan pagi ini. Semuanya dia komentari dengan komentar negatif. Dan saat kita membahas tentang masa depan, dia pasti merasa hal itu tidak mungkin dan hanya akan membuang-buang waktu. Orang pesimis ini adalah gambaran paling negatif dari orang yang harus kita hindari. Karena kebiasaan orang pesimis yang sangat menakutkan adalah satu. Mereka akan membuat kita merasa bahwa kita adalah seorang pecundang. Karena mereka tidak pernah melihat sisi positif dari perjuangan kita. Kita akan terlihat sebagai seseorang yang terlalu berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Dan saat kita mencapai sebuah keberhasilan, mereka akan berkomentar negatif dan berkata, itu doang. Yang pada akhirnya membuat kita merasa buruk dan merasa kalau apa yang kita perjuangkan tidak menghasilkan apapun selama ini. Dan ketahuilah, emosi kita akan kena dan kita akan menjadi orang yang terlihat lebih pesimis dari sebelumnya karena orang pesimis tersebut tidak memberikan dukungan terhadap apa yang kita perjuangkan. Kemudian yang kelima adalah iri hati. Iri hati adalah mereka yang tidak pernah ingin lebih rendah dari orang lain. Ya jujur saja, di lingkungan pertemanan saya, hampir 80% orang yang saya temui memiliki sifat ini. Sebenarnya saya paham bahwa saya harus menghindari orang dengan jenis ini. Dan itu memang sedang saya usahakan. Di mana saya lebih sering untuk menghabiskan waktu untuk sesuatu yang lebih penting menurut diri saya pribadi. Dan begitu pun kamu. Pasti kamu menemukan banyak sekali orang dengan jenis ini. Di mana saat kamu mencapai sebuah keberhasilan, mereka malah merendahkan. Mereka malah menganggap diri mereka lebih superior dan lebih hebat dari kita. Saat kita melakukan satu buah kesalahan kecil, itu bisa menjadi modal bagi mereka untuk mengolok-olok kita, yang akan membuat mental kita lemah, sehingga kita berhenti untuk memperjuangkan apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Maka dari itu, menghindarlah. Kamu bisa kembali ke mereka saat kamu memiliki lebih banyak uang, lebih banyak kesuksesan, jauh daripada yang mereka miliki. Kemudian yang keenam adalah kamu harus bisa menghindari atau menjauh dari orang yang memiliki sifat pemarah.
Intinya, orang yang pemarah selalu membuat kita merasa tertekan. Terlalu banyak luapan emosi yang membuat kita malah ikut menjadi emosi. Kenapa kita harus menjauhi pemarah? Karena kita tidak akan merasa tenang dalam menjalani hari-hari kita setiap hari. Hidup kita akan dipenuhi oleh pertengkaran-pertengkaran. Dan bukannya bergerak bersama mencapai sebuah tujuan yang benar-benar jelas, kita malah menghabiskan waktu untuk beradu argumen dan saling caci maki. Mungkin itulah dampak terbesar dari memiliki perasaan negatif, di mana kita akan terlalu fokus pada perasaan tersebut yang membuat kita lupa tentang hal-hal positif yang harus kita raih dan perjuangkan saat ini. Maka dari itu, menghindarlah. Kemudian yang ketujuh, orang yang harus kita hindari adalah mereka yang manipulatif. Seorang manipulator biasanya menggunakan kebohongan, adu domba, dan sebagainya. Intinya, mereka mencoba untuk mempengaruhi kita sehingga kita mau melakukan sesuatu dengan sukarela. Seorang manipulator cenderung untuk mempermainkan perasaan kita. Kita dibuat tidak berdaya dan merasa seperti bahwa kita selalu membutuhkan manipulator tersebut. Sampai akhirnya, manipulator itu memanfaatkan kita untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Bahaya dari manipulator adalah kita akan lupa untuk memikirkan diri kita secara pribadi. Bahkan buruknya lagi, kita akan dibuat seperti kita memerlukan sebuah tindakan atau sebuah benda. Padahal kita hanya dipengaruhi lewat kata-kata, dan yang benar-benar memerlukan hal tersebut adalah sang manipulator yang mempengaruhi kita. Maka menjauhlah dari manipulator, entah itu manipulator dalam bentuk lawan jenis maupun dalam bidang persahabatan kamu. Mungkin itu dulu untuk video kali ini terkait 7 jenis manusia yang harus kita hindari dalam hidup ini. Jadi semoga bermanfaat. Wassalam.